Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya di channel Cerita Alam Desaku. Hari ini saya lagi jalan-jalan sore ke sawah ya tentunya. Dan alhamdulillah hari ini cerah kawan-kawan. Dan tadi di daerah sini itu sebentar lagi akan memasuki masa panen. Dan ini sudah berbuah cukup baik ya. Ini teman-teman coba bisa lihat. Dan ini persawahannya seperti ini. Tuh teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah persawahan di mana saya berjalan. Ini masih di wilayah Sobang. Sobang ini berada di Kabupaten Lebak, Banten, teman-teman. Ini seperti ini. Alhamdulillah cukup bagus, kawan-kawan. Oke, teman-teman, setelah saya melihat tadi ya, saya akan coba turun ke sebuah aliran sungai yang ada di sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini namanya Kali Cirompang. Nah, ini suasana atau kondisi aliran sungai yang mengaliri beberapa desa. Di sini tempatnya sejuk ya teman-teman ya. Airnya juga cukup jernih. Ini bisa dinikmati lah. Teman-teman bisa lihat airnya mengalir ke sini teman-teman. Nah, saya akan mencoba untuk berjalan ke hulu-hulunya ya. Walaupun sebenarnya hulunya ini masih jauh teman-teman, saya juga masih jauh banget lah pokoknya. Masih ada sekitar 3 kiloan atau 2 kilo. Nah, saya mencoba menelusuri sungai ini sambil menikmati sekitaran aliran sungai atau pinggir sungai teman-teman. Nih, di sini ada sebuah dulunya ini teman-teman, ini lewi ya namanya tuh. Ini besar. Cuma seiring berjalannya waktu dia jadi apa ya, kayak semacam jadi daratan gitu. Jadi hanya tinggal sedikit aja. Jadi dulunya ini panjang teman-teman, panjang sampai ke sana tuh, yang ada selang hitam sampai ke sana. Cuma karena akibat beberapa kali banjir yang cukup besar teman-teman, ya akhirnya apa ya, kayak ini lah, kalau kayak hilang gitu ininya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, nah seperti ini. Dan dulu di sana itu teman-teman tuh juga ada lewian ya, ada lewi gitu, sama kayak yang di sini. Cuma sekarang udah hilang gitu, tinggal ini aja. Seperti ini teman-teman. Dan sangat menikmati sekali saya teman-teman di sini ya, karena suasana sore ini tuh cukup adem. Nah, saya mau mencoba ke sana, ke mendekati hulunya gitu ya. Ini harus hati-hati teman-teman kalau berjalan di aliran sungai kayak gini tuh, karena batunya licin-licin. Jadi kita bisa kepeleset. Jadi makanya harus tetap ekstra hati-hati. Nah, saya coba berjalan ke sana. Nah, di pinggir kali juga ini banyak beberapa sawah ya, dikelilingi oleh sawah teman-teman. Jadi banyak sekali di sini sawahan warga sini.
Saya posisinya ada di sini nih. Ini teman-teman bisa lihat ya, tuh indah sekali dan suasananya cukup sejuk teman-teman. Nah teman-teman, di sungai ini tuh banyak keunikannya, diantaranya ada batu kepel. Nah ini bahkan ini batu kepel ini agak lumayan panjang. Dulu batu kepel ini sempat laku dan ada beberapa yang dijual ke Korea teman-teman. Cuma yang agak besar, karena batu kepel ini sebenarnya punya sejarah tersendiri. Cuma saya tidak bisa menyampaikan detailnya seperti apa ya. Jadi tidak bisa mengurailah sejarah adanya batu kepel ini teman-teman. Ini seperti ini batu kepel tuh. Dan ini juga banyak, ada yang besar, ada yang kecil. Nah ada juga yang seperti ini. Nah di sana ada yang agak kecil teman-teman. Jadi batu kepel ini seperti apa ya, gumpalan bekas tangan gitu ya. Oh, dan di sini ada ular teman-teman tuh. Nih, ini ada ular teman-teman bisa lihat. Nah, ini ularnya. Saya nggak tahu jenis ular apa ini, tapi sepertinya ini tidak berbahaya teman-teman. Nih, teman-teman bisa lebih dekat ya. Saya perdekat lagi. Saya juga ini baru ngeliat teman-teman kalau ada ular gitu. Gini. Nah, namun ular ini sih kayaknya nggak berbahaya ya. Oh, seperti ini. Nah, teman-teman saya perdekat lagi ya. Nah, ini lumayan gede sih. Nah, teman-teman tuh. Saya mau apa nih? Ini kayaknya nggak usah diganggu lah, biarin aja. Yang penting dia juga tidak mengganggu kita. Lumayan gede teman-teman tuh ularnya. Tapi kayaknya ini bekas pukulan. Kayaknya udah ketemu sama ini ya, beberapa udah ketemu ini orang. Soalnya ini ada luka di itunya. Nah, teman-teman, setelah saya dikagetkan dengan adanya ular ya, walaupun tidak mengganggu, tapi ya cukup bikin deg-degan gitu. Ini saya akan tunjukkan lagi. Di sana masih ada teman-teman tuh batu kepel yang lumayan besar. Gitu. Tuh cukup gede lah. Gede tuh seperti itu teman-teman. Nah, saya coba mendekati batu yang agak lumayan besar teman-teman. Saya masya Allah ya, tadi cukup mengagetkan lah kalau ada ular, karena cukup gede gitu bagi saya mah. Nih, nah saya sudah posisinya tuh ada di dekat batu yang dinamakan tuh batu kepel teman-teman. Jadi batu kepel ini cukup unik ya, karena apa ya, selain bentuknya unik juga menyimpan apa namanya ya, menyimpan cerita lah gitu. Jadi apa ya, ini menambah wawasan dan pengalaman kita juga teman-teman untuk mengenal lebih dekat dengan sejarah-sejarah yang ada di pedesaan. Nah seperti ini teman-teman, dan ini cukup panjang. Ini sekitar berapa ya, 3 meter kali ya, 3 meter. Bahkan dulu ada yang lebih panjang lagi dan bentuknya sangat mirip sekali bekas kepalan tangan gitu teman-teman. Jadi ini kalau dihitung tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini 6, 7. Jadi ada 7 teman-teman seperti ini. Dan di sana juga masih banyak sih sebenarnya. Nah, coba kita lihat-lihat lagi teman-teman. Di sana. Nah, ini lewi apa namanya ya, saya kurang hafal nih. Di sana ada yang lebih panjang, kalau lebih banyak juga ada tuh. Dan sepi teman-teman di sini tuh. Nah, di atas sana pesawahan, ada saung juga tuh.
Nah, jadi ini lebih ini banyak lagi nih. Seperti ini. Tuh, nih lebih banyak ya di sini tuh. Dan saya tadi dari arah sana, teman-teman bisa lihat ya. Nah, dari sana, dan di pinggir sana tuh, di pinggir saya itu pesawahan, ada gunung juga ya, teman-teman bisa menikmati lah, bisa lihat gitu. Nah, ini masih ke sana teman-teman, cuma saya kayaknya cukup sampai di sini atau ke sana saya. Oh iya, kalau gitu saya coba ke sana aja deh. Airnya cukup jernih dan di sini juga ada saung, ini milik pemiliknya itu yang punya sawah tentunya di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, seperti ini. Saya akan terus jalan ke sana, teman-teman. Ini ada sawah, ada saung. No. Tadinya saya mau ke sana ke saung, tapi kayaknya nggak ada orangnya. Takut dikira maling. Dan sendal saya putus, guys. Tuh. Sendal saya putus. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita, teman-teman. Naprak di sungai. Nah, ini nggak terlalu dalam, sedang-sedang saja. Itu ada buah kelapa, guys. Ini buah kelapa ya. Kayaknya busuk. Teman-teman bisa lihat pinggir-pinggir ini seperti ini. Kita menyusuri sebuah aliran sungai yang memiliki kisah tersendiri, teman-teman, karena ada beberapa keunikan yang tidak banyak diketahui orang. Saya akan terus jalan. Saya naik ke sini. Nih teman-teman bisa lihat tuh. Nah, jadi ini di update gunung. Tuh, teman-teman bisa lihat sampai ke sana tuh. Kita akan lanjut terus. Nyampe saya bisa naik ke sawah. Jadi saya baliknya nanti ke sawah, lewat melipir ke sawah gitulah, teman-teman. Nah, di sini juga ada pohon waru cukup gede. Nah, ini namanya kadaka. Ini adanya di pohon waru ya, teman-teman. Dan berada di atas sungai. Cukup serem, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba nggak lewat situ lah. Tadinya saya mau lewat situ,
Tapi nggak usah lah, lewat sini aja. Nah, mungkin saya akan melewati sini teman-teman. Jadi biar bisa kita lewat sawah atau melihat pesawahan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini padinya tinggi sekali guys. Nih tinggi sekali nih padinya. Kalau ini padi gede namanya, pare gede. Nah, di sini itu kalau pare gede ini biasanya tuh dietem ya. Dietem, jadi dia nggak diarit. Nggak beda sama yang di sini sebelah sini tuh. Kalau ini tuh diarit terus digebot. Nah, kalau ini dietem terus kalau sudah diikat ya, itu diberi kayak apa ya, lantaian. Lantaian, jadi kayak dijemurnya tuh di lantaian. Nah, ini pada gede namanya. Dan ini cukup tinggi sekali, guys. Ini hampir sepangtung ya, Mak. Nih. Tuh. Dan bagus sekali, Cai. Ini padanya bagus ya. Masya Allah. Ini sangat subhanallah sekali. Ini gede. Nah, namanya juga kan pada gede ya, jadi gede gitu, guys. Nah, jadi teman-teman bisa lihat tuh. Ini parenya gede-gede sekali nih. Nih, coba lihat aja tuh. Seperti ini ya. Nah, cuma saya kayaknya agak kebalik. Jadi saya harus lewat sini nih. Karena di sana nggak ada jalan. Nah, jadi ini tuh pare gede namanya. Nah, pare gede ini berbeda sama pare yang diarit itulah teman-teman ya, kayak udah lumrah kan kita mah ya, kayak di kota-kota. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa sawah ini itu milik Kasepuhan Desa Cirompang. Jadi para kesepuhan itu dia tidak menanam padi yang jenisnya jenis ini ya, padi yang kecil gitu, yang agak pendek gitu, karena dia kan ditanamnya kan 1 tahun sekali teman-teman. Nih. Jadi makanya mereka memanennya itu pada gede. Jadi juga tumbuhnya juga apa ya? Jadi lebih bagus gitu ya. Beda sama yang 1 tahun 2 kali. Kalau yang 1 tahun 2 kali itu gimana ya? Sebagus-bagusnya sering ditanami lah gitu ya. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Nah seperti ini. Dan ini saya bagus lah pokoknya. Bagus. Dan nah sama juga yang kayak di sana teman-teman tuh. Jadi bersebelahan dengan yang di sini. Nah, ini tuh punya Kasepuhan Desa Cirompang. Jadi kalau teman-teman pengen berkunjung ke Kasepuhan Desa Cirompang itu bisa datang ke Desa Cirompang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa cari di Google ya, atau tidak tahu jalannya bisa pakai Google Map. Jadi ya lewatnya itu arah Cipanas, dari Renggas Bitung ke Gajrung, lalu lewat arah Citorek, dan nanti di sana bisa bertanya, atau bisa juga pakai Google Map. Nah, tuh. Di sana tuh sama juga, dia punya kesepuhan. Jadi 2 petak sawah ini dia itu memiliki adalah milik Kesepuhan Desa Cirompang, teman-teman. Cukup unik ya. Nah, di Desa Kesepuhan itu biasanya apa ya? Jadi ada tradisi-tradisi tertentu yang bisa dipertunjukkan ke para pengunjung. Misalnya kalau di Kesepuhan itu dia punya leit, jadi leit adat Kesepuhan yang sudah berabad-abad mungkinnya dilestarikan. Jadi kita juga bisa sambil belajar
eh, apa ya, sejarah atau mengetahui ada tradisional masyarakat kesepuhan. Nah, ini cukup menarik teman-teman tuh, jadi parenya pare gede. Nah, maka nanti bisa dibandingkan sama yang masyarakat biasa ya. Tuh, coba nanti kita lihat ya. Berbeda sama yang ini. Nah, ini teman-teman tuh. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini padinya padi kecil. Tuh, padi kecil. Dan dia ditanamnya 1 tahun tuh 2 kali. Beda sama yang ini. Kalau ini 1 tahun sekali. Tuh, makanya buahnya juga agak bagus. Bukan agak bagus, emang bagus. Gitu ya. Dan ini ya selebihnya sih ini ya pare-pare kecil gitu. Dan ini mah dipannya juga diarit terus digebot. Beda sama itu yang dieteng. Dan juga perlu teman-teman tahu ya, memang dulu itu sebenarnya panennya itu atau menanam padinya itu 1 tahun sekali teman-teman. Berbeda sama yang sekarang ya. Kalau sekarang kan kebanyakan ya memang 2 kali, bahkan juga saya dengar tuh udah ada yang 3 kali gitu ya. Jadi sebenarnya kalau semakin sering ditanam dan ini justru menambah kurangnya kualitas penanaman, pertumbuhan gitu. Jadi lebih bagusnya sih memang 1 tahun 2 kali ya. Cuma ya mungkin karena pertama kebutuhannya yang memang kalau 1 tahun itu kan juga terlalu lama. Jadi agak sulit mengendalikan bahan pangan yang ada gitu bagi masyarakat di sekitar sini. Gitu, makanya masyarakat tuh lebih memilih 1 tahun itu 2 kali. Jadi ini sekitar 2 bulan atau 3 bulan lagi, 2 bulan lagi ini panen kayaknya. Gitu, habis itu ditanam dan biasanya dia panen lagi itu sebelum puasa. Nah, bahkan ada di beberapa tempat juga sampai bulan puasa itu panen gitu, baru ngarit. Jadi kita harus bergelut dengan ibadah puasa, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, mungkin itu saja ya review perjalanan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, teman-teman. Jangan lupa di like, comment, share, dan tentunya di subscribe, teman-teman, agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.